Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pros. Nah, balik lagi nih bersama saya Riri. Di sini saya sebagai host yang akan mengajak Pros untuk ngobrol-ngobrol santai di sharing Moms bersama siapa nih? Coba bersama Pi dan Gege. Halo Teteh. Halo apa Riri. kabar? Alhamdulillah baik. Teh Riri apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Teh. Nah nih Teh. Ketemu. Nah kita pengen ngobrol-ngobrol nih Teh tentang ngebahas tentang hal apa aja sih yang sering dihadapi keluarga muda sebelum mempersiapkan anak. Kenapa sih kita pengen ngebahas ini? Karena kan mungkin banyak keluarga muda yang masih belum siap mentalnya, keuangan atau segala macem. Nah, atau ada nggak sih Teh hal lain yang dihadapi keluarga muda sebelum punya anak? Berarti lebih ke masalah ya Teh ya? Iya, betul, ke masalah. Oke, biasanya nih yang sering saya dapetin itu masalah-masalah untuk pasangan muda itu pertama di masa pacaran kemarin tuh biasanya ada beberapa pasangan yang kalau pacarannya udah lama udah suka pengen cepet-cepet nikah gitu ya. Terus akhirnya mungkin berjodoh menikahlah. Nah, tapi Moms yang harus di garis bawahi itu kita harus mempersiapkan atau merencanakan kita mau punya anak berapa nih gitu. Ke suami ya pastinya kita harus obrolin nih rencana punya anak berapa, bedanya berapa tahun, terus dari udah dapat rencana seperti itu kan biasanya nanti kita udah nih, oh iya sekarang kita udah siap untuk punya anak misalnya kayak gitu. Nah, otomatis yang harus kita persiapkan adalah budget. Pertama budget tuh. Budget. Budget itu buat apa gitu? Kenapa harus dipersiapin gitu? Betul. Nah, budget itu jadi gini. Kalau kita periksa ke dokter atau ke bidan kan otomatis kita harus mempersiapkan biaya-biaya ya. Nah, ada lagi biaya yang tak terduga apapun itu. Jadi kita jangan ngepas gitu. Jadi harus nyiapin biaya tak terduganya gitu. Pertama, biaya. Kedua, nah kita harus menyiapkan tempat nanti nih Moms mau bersalinnya di mana. Apakah di bidan terdekat atau di puskesmas atau mau di rumah sakit gitu, itu bebas gimana kesepakatan pasangan. Nah kemudian jarak berarti ya Teh ya. Nah udah lahiran nih, udah ngumpulin budget, terus jarak anak pertama ke anak kedua mau berapa tahun gitu. Nah itu tuh harus diperhatikan. Kalau misalnya ternyata nih kita nggak tahu ya, oh iya rencananya nanti mau jaraknya 3 tahun gitu ya dari anak ke 1 ke 2, dari anak kedua ke 3 juga mau 3 tahun. Nah kalau misalnya nih ternyata Allah ngasih kepercayaannya cepat lagi nih gitu, jadi terduga pokoknya ya kayak setahun satu gitu kayak gitu. Setahun satu anaknya 4, aduh kan repot ya Teh. Iya, masih belum siap apa-apa tuh udah punya anak lagi. Nah, itu harus wah ini gimana gitu ya dipersiapin gitu. Terus harus berarti balik lagi ke budget biaya sekolahnya. Nah, biaya sekolahnya gimana? Sekolah dari tahun ke tahun mahal Teh ya, betul, gitu. Ya, Teh. Jangan sampai yang udah Allah titipin gitu kan, anak itu anugerah titipan ya Teh. Jangan sampai ada bahasa gimana nantilah gitu. Kerejekiin kok gitu. Memang sih Allah yang ngasih rezeki, tapi kan kita ikhtiarnya juga harus gitu. Jadi apapun harus dikomunikasikan. Komunikasikan di apa ya Teh istilahnya? Di planning gitu. Jadi apa aja yang mau dari budget segala macam. Nah, ini Teh soal tadi mempersiapkan jarak antara anak ke 1 dan ke anak selanjutnya harus dipikirin kan, karena takutnya kebobolan gitu ya Teh. Udah kan kayak gitu. Nah, ada nggak sih Teh cara atau tips supaya gimana menjaga jarak antara anak 1 sampai ke anak selanjutnya gitu. Jadi dari segi keuangan atau segala macam juga agak lebih siap ya Teh. Bener nggak sih, ada nggak tuh Teh caranya? Ada nih, apalagi kita punya program pemerintah nih Teh, namanya KB. 2 anak cukup. Tapi kalau aku sih pengennya 4 Teh. Ayo asal bisa mencukupi ya Teh ya, asal siap mental dan segala macam nggak apa-apa. Jadi gimana Teh? Jadi gini, setelah melahirkan, nah otomatis kita harus ngobrol dulu nih sama suami. Betul. Ya kita nanti mau KB-nya apa gitu. KB itu kan ada beberapa macam nih gitu. Ada pil, IUD, suntiknya juga ada yang bermacam-macam. Ada yang lewat kalender aja. Nah
itu terserah nanti Mams mau kayak gimana. Nah, gampang, nanti Mam tinggal konsultasi. Boleh datang ke kita di sini, bisa konsultasi sama bidan-bidan di kita. Nah, terus kalau misalnya nih Teh ada yang Teh katanya ASI bisa bisa disebut KB juga. Iya, itu bisa loh Teh. Asalkan kita benar-benar ASI eksklusif Teh. Itu salah satu KB alami gitu. Cuman ya kalau plus minus atau kegagalan keberhasilan juga tetap ada ya Teh ya, walaupun kita mengasihi aja. Ada juga sih itu Teh, saya KB ASI full, nggak pakai KB apa-apa, tapi tetap aja hamil ya berarti subur Mams gitu, alhamdulillah gitu. Nah, kalau misalnya ada lagi nih Teh yang lewat kalender. Jadi kita itu harus mengetahui masa ovulasi kita tuh ngecek itu dari 3 bulan ke belakang Teh. Nih buat bakal Teh Riri. Iya, nanti kayak aku dengerin banget nih Teh, soalnya kayak akan bermanfaat banget. Jadi nanti misalnya para Mams atau Teh Riri ngecek nih dari 3 bulan terakhir haidnya lancar atau enggak gitu. Terus berapa lama. Nah, nanti dari situ biasanya untuk masa ovulasinya itu ya Teh, dia di 12 atau 14 hari sebelum haid. 14 hari sebelum haid. Biasanya itu masa suburnya ada di situ gitu. Nanti setelah dari situ biasanya dapat haid apa enggak gitu. Itu sih biasanya kalau dari kalender ya. Jadi dilihat dulu. Nah selain kalender kan kadang lupa nih Teh nandain kalender, atau ada cara lain nggak sih Teh buat nandain supaya kita tahu kapan kita ovulasinya kayak gitu. Sekarang mah zaman udah canggih ya Mams ya. Iya sih Teh gitu. Banyak sekarang aplikasi-aplikasi mau tentang kehamilanku, banyak lah gitu ya aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store atau mungkin di App Store ya. Banyak ya, banyak. Sekarang udah canggih banget. Udah canggih. Nah, nanti Mams tinggal download di situ, terus tinggal diisi aja data-datanya berapa, biasanya siklusnya berapa lama kayak gitu. Nah, nanti ketahuan di situ ada kalender-kalendernya. Kalau misalnya memorinya nggak cukup nih Teh. Kadang-kadang gitu ya, memorinya nggak cukup, terlalu banyak video-video anak atau misalnya foto-foto anak. Ya udah nggak apa-apa Mams, di kalender aja buletin, kalau nggak kasih tanda love biar ingat gitu. Nah nih selain tadi kan tentang menjaga jarak, nah Teh aku mau nanya nih, seberapa penting sih komunikasi antara suami dan istri dalam mempersiapkan anak gitu kan, penting banget ya Teh komunikasi. Menurut Teh gimana nih? Penting banget sih Teh itu mah gitu ya. Apapun harus selalu ada komunikasi gitu. Karena kan harus budgeting segala macam. Betul. Nah, misalnya aku pengen punya anaknya 2 aja. Tapi misalnya suami jangan 2 dong, di rumah sepi. 5 misalnya gitu ya, enggak 4. Atau misalnya Bun 1 aja deh, soalnya kita begini ada beberapa faktor. Nah, jangan sampai misalnya keinginan kita berapa, suami pengennya gimana gitu ya. Nah, jadi miss, otomatis kan kita jadi nggak mood, jadi marah-marah uring-uringan sendiri gitu ya, jatuhnya stres. Gimana nih aku hamil tapi suami pengennya sekian, atau suami cuma pengennya 1, ini kehamilannya gimana. Nah, jangan sampai gitu ya, jadi intinya dikomunikasikan, dibikin happy kitanya, tapi nggak ke kitanya aja sih, jadi maksudnya ke saya dan pasangan gitu ya pokoknya sama-sama bahagia. Betul ya. Caranya gampang. Gimana Teh? Ngajak jalan lah gitu. Ngajak jalan, terus tadi itu ada apa lagi nggak Teh? Jalan, terus misalnya abis pulang kontrol nih misalnya, pengen makan, ya ajak aja, ayah kita udah lama deh nggak makan ini mie ayam itu tuh si Mang itu misalnya gitu ya, kita pengen kesana tempat kita ngedate waktu zaman pacaran. Ya udah kenapa enggak, kita sambil nginget lagi momen-momen waktu sebelum kita nikah gitu ya. Terus misalnya zaman pacaran kita sering dikasih SMS atau misalnya WhatsApp bilang hati-hati di jalan, atau I love you, I miss you, atau apa. Itu kan gemes ya Teh ya, ya nggak sih? Aku ngalamin waktu itu, gemes banget dikasih ini, kayak girang sendiri. Itu tuh jangan hilang Mams kalau bisa gitu ya. Jadi kebiasaan yang dulu sering dilakuin, kalau bisa tetap ya setelah itu penting banget supaya membangun keharmonisan
Bangun keharmonisan. Itu penting banget ya. Kayak nah, terus selain komunikasi nih, Teh. Gimana sih cara membangun keharmonisan antara suami dan istri kayak gitu? Ada nggak sih tips-tipsnya nih selain komunikasi? Apa ya keharmonisan? Wah, ini rada ekstrim tapi gimana tuh? Nggak apa-apa lah ya, pengetahuan ya Teh ya. Nah, tentunya kebutuhan suami istri, seks edukasi mungkin ya itu perlu juga sih dalam masa kehamilan misalnya gitu. Jadi gimana tuh, Teh? Jangan ada kekhawatiran karena kehamilan itu bukan penyakit ya. Kehamilan itu adalah anugerah sebetulnya. Jadi apapun harus dibuat happy gitu. Mom happy, baby healthy gitu. Nah, kalau misalnya suami nih lagi kepengen, ya udah mangga gitu, asalkan keadaan bayinya lagi sehat gitu, lagi baik-baik aja, nggak kenapa-kenapa. Itu kan salah satu membangun keharmonisan juga ya. Jangan sampai suaminya lagi bun misalnya gitu, dia takut, enggak, jangan gitu. Ya, yang penting Moms tahu aja lah gitu keadaan si dedeknya dalam kandungannya baik, sehat. Nah itu. Nah, gitu. Pokoknya nih Moms, untuk peran suami atau dan lain-lainnya nih bakal ada, Riri ingetin lagi ya, akan ada di kelas e-course TGG, yaitu menciptakan persalinan yang nyaman. Itu bakal ada di sesi, kalau nggak salah sesi 1 ya Teh ya, kita kasih bocoran aja. Iya. Ya, tapi untuk pembahasan lebih lengkapnya nih buat para pros yang pengen tahu apa sih peran suami ya gitu ya Teh ya, bisa ikutin kelas e-course-nya TGG. Boleh Teh promosiin gimana Teh? Boleh, para moms yang udah nyimak obrolan kita berdua, jangan lupa jika ada yang berminat ikut kelas e-course persalinan yang nyaman, menciptakan persalinan yang nyaman, bisa hubungi di Instagram kita. Iya betul, Instagram Mutiara Ciputra. Di situ ntar kita bakal lengkap nih batch berapa aja, tanggal berapa, kayak gitu ya Teh. Kelas aku tuh tanggal berapa Teh? Kelas TGG itu ada di tanggal 13 Maret. Tapi jangan khawatir misalkan udah telat atau misalkan udah lewat pendaftaran, kita bakal ada tiap bulannya kelas-kelas dari e-course ini. Batch selanjutnya. Iya, betul sekali. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, semoga bermanfaat ya Teh. Ini karena penting banget edukasi untuk para keluarga muda yang mau punya anak kayak gitu. Makasih Teh nih waktunya. Sama-sama Teh Riri. Teh Riri juga makasih ya. Ya Allah. Gak ngerasa nih udah berapa menit ya kita ngobrol kebahas kayak. Oke, jadi kalau gitu Pearls, jangan lupa ya untuk saksikan nih sharing New Moms untuk sesi selanjutnya. Kita tebak sama siapa ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kalau gitu saya Riri dan TGG pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.